Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. There is a glorious land for which my heart doth long, a glistening golden strand where ends not break. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih melanjutkan pembahasan soal nomor 159. Siapakah para murid yang secara khusus dekat dengan Yesus? Kedua belas rasul secara khusus dekat dengan Yesus dan ia memiliki hubungan kepercayaan yang istimewa dengan mereka. Ini ditandai beberapa peristiwa yang sudah kita bahas adalah ketika para murid banyak yang gagal memahami Yesus dan kemudian meninggalkan dia, para rasul yang 12 masih tetap menyertai dia. Kemudian juga hanya 12 rasul yang menyertai Yesus tatkala ia melembagakan perjamuan kudus. Kini kita akan mendalami tanda-tanda kedekatan Yesus dengan rasul-rasul berikutnya, yaitu saat Yesus membasuh kaki mereka. Yesus membasuh kaki para murid. Ini dilakukan oleh Tuhan sesaat sebelum ia ditangkap. Dengan membasuh kaki mereka, Yesus memberikan kepada para rasul suatu contoh pelayanan yang rendah hati. Kita akan membaca kisahnya dari Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 8. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Saudara dan saudariku yang kekasih, kedekatan Yesus dengan para rasul juga ditandai saat ia membasuh kaki mereka. Yesus yang adalah Tuhan yang maha mulia berkenan merendahkan diri di hadapan manusia berdosa untuk melayani mereka. Ini secara khusus dicontohkan di hadapan 12 murid sebagaimana dikisahkan di dalam bagian Alkitab di atas. Saudaraku, kebanyakan manusia itu suka dipuji dan dihormati. Orang akan bangga jika ia dapat mengambil posisi yang lebih tinggi dari orang lain. Dan relatif sangat sedikit orang yang atas keinginannya sendiri mau mengambil posisi yang rendah dan menjadi pelayan bagi orang lain. Kepada para rasul, Yesus menunjukkan sikap yang berbeda, yaitu kerendahan hati dan pelayanan yang rela. Ia berkenan menanggalkan jubah kebanggaan diri. Ia yang maha mulia bahkan kemudian mengenakan kain lenan seorang pelayan. Ia mengambil basi berisi air sebagai sarana untuk membasuh kaki dan kemudian duduk lebih rendah dari semua muridnya. Yesus melakukan semua itu bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk dipuji,
namun ia tulus melakukannya. Yesus sadar bahwa para rasul harus diperlengkapi, bukan hanya dengan kuasa untuk mengajar dengan kata-kata, melainkan juga dengan contoh dan tindakan yang nyata, yaitu melayani. Kedekatan Yesus dengan para rasul bukan hanya bermakna secara fisik, tetapi juga berarti dikaruniakannya otoritas pelayanan kepada mereka. Kini menjadi jelas bahwa para rasul Yesus akan melayani dengan cara-cara yang bermartabat, yang rendah hati, yang menghargai dan menghormati semua orang, yang menerima mereka itu apa adanya, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Membasuh kaki berarti Yesus tidak mempermasalahkan kekotoran, yaitu dosa-dosa manusia, melainkan menolong mereka untuk menjadi bersih, mengampuni, dan menjadi kudus kembali. Sehingga dengan keadaan yang baru itu menjadikan mungkin bagi manusia untuk ambil bagian di dalam kemuliaannya. Begitulah juga yang dilakukan para rasul. Mereka menerima semua orang dengan segala kekurangan mereka, dengan apa adanya. Bahkan dalam keadaan mereka yang berdosa. Setiap mereka yang berkeinginan, kekotoran yaitu dosa-dosa mereka dapat diampuni. Kini sebagaimana para rasul yang sudah dibersihkan harus pergi melayani, maka menjadi tugas semua orang yang telah menerima kemurahan Allah untuk juga pergi dan menjadi pelayan bagi sesamanya. Saudara dan saudariku yang kekasih, menjadi pelayan bukan berarti kita menjadi hina dan nista. Namun sebaliknya, barang siapa mau merendahkan diri, mereka akan ditinggikan. Dan sebaliknya, barang siapa yang suka meninggikan diri, suka berlaku sombong, tinggi hati, congkak, maka ia akan direndahkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.